Cara aci plester kasar. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat-sehat saja. Di video ini saya akan berbagi tentang cara mengaci plester kasar. Simak sampai selesai dan jangan lompati videonya. Hal yang pertama adalah buat acian seperti ini atau rendam acian seperti ini. Yang saya lakukan dengan tim saya membuat acian itu yaitu dengan merendam dulu, bukan diaduk. Wajib rendam dulu. Buat kentalnya seperti begini. Ini tidak terlalu kental ya. Kemudian aplikasikan ke tembok yang sudah diplester kasar seperti yang terlihat. Langkah berikutnya, ratakan acian menggunakan roskam, bisa juga menggunakan roskam plastik. Yang pastinya di mana yang lebih enak menurut teman-teman semuanya. Oh ya, video ini juga akan saya bahas apa kelemahan dan kelebihan mengaci plester kering dan plester yang masih basah. Saya memulai dengan plester ataupun acian kering. Mengaci plester kering, kelemahannya satu, boros acian. Yang kedua, acian tersebut wajib tebal. Yang ketiga, mengaci plester kering di pinggir kusen nantinya akan timbul di atas kusen. Berarti diwajibkan untuk menggunakan tali air pada kusen. Jika tidak menggunakan tali air pada kusen, sudah dipastikan akan timbul karena ketebalan acian plester kering seperti ini paling minim 3 mili. Paling minim ya 3 mili. Itu sudah pasti. Yang berikutnya, kelemahan lainnya mengaci plester kering itu yaitu sangat susah mengatur acian tersebut. Beda dengan mengaci plester yang masih lembab. Jika tidak membuat adukan ataupun acian yang benar-benar bisa diaplikasikan, maka akan terjadi yang namanya gelombang yang banyak karena ada yang tebal, ada yang tipis acian tersebut. Itulah kelemahan di saat mengaci plester kering seperti ini. Lalu apa kelebihannya? Ya, kelebihannya yaitu cuma satu. Meminimalisir retak seribu ataupun retak rambut. Itulah mengenai plester kering. Kemudian membahas plester yang masih lembab atau mengaci plester yang masih lembab. Kelebihan mengaci plester yang lembab seperti di video-video saya sebelumnya, yaitu acian tuh sangat irit. Yang kedua, acian tuh sangat tipis. Yang lainnya lagi mudah diatur, tidak seribet mengaci plester yang kering. Yang berikutnya lagi, di pinggir kusen tidak timbul, sudah pasti, dipastikan tidak akan timbul. Terkecuali kalau sudah lama kelamaan nantinya, kusen pasti menyusut dan itu sudah hal yang wajar. Kemudian di pinggir kusen tidak diwajibkan menggunakan tali air jika plester lembab atau selagi masih lembab tersebut sudah diaci seperti di video-video saya sebelumnya. Itulah perbedaannya. Lalu apa kelemahan kalau mengaci plester yang masih lembab? Yaitu kelemahannya itu retak seribu dan retak rambut akan terlihat. Dan itu bisa diatasi dengan menggunakan cat dasar yang berkualitas plus dengan cat warna yang berkualitas. Itulah perbedaannya. Jadi bagi saya lebih memilih, jika disuruh memilih mana, maka saya lebih memilih mengaci plester yang masih lembab. Jadi itulah sekilas perbedaan, kelemahan dan kelebihan mengenai acian. Ya seperti yang terlihat, jika sudah diaplikasikan semua acian, maka gosoklah menggunakan sarung tangan seperti yang terlihat untuk meratakannya lagi. Dan ini benar-benar diperhatikan, jangan sampai banyak gelombang karena pengaturan
mengaplikasikan acian tersebut bisa ada yang tipis dan ada yang tebal, walaupun itu sudah tarik kepala. Sementara kalau menggunakan acian yang masih basah atau yang encer, tidak seperti ini ribetnya. Ya, setelah digosok menggunakan sarung tangan, gosoklah lagi menggunakan kertas men seperti yang terlihat biar lebih halus. Harap dimaklum, tim saya memakai topi karena ada kotoran dari atas. Di atasnya juga ada yang sedang merombak atap. Jadi sampah-sampah kena kepala, safety lah istilahnya. Nah, seperti inilah perjalanan ataupun cara-cara memplester tembok. Ya, masing-masing tukang itu punya cara tersendiri. Ada juga yang menggunakan kayu sebagai roskamnya, ada juga yang menggunakan plastik sebagai roskamnya. Semua itu beda cara, tujuannya tetap sama. Ya, setelah selesai maka seperti ini hasilnya. Nah, perlu diperhatikan di sini, bukan berarti kalau mengaci plester kering tidak ada retak seribu ataupun retak rambut. Tidak ada jaminan 100%. Jika ingin tidak ada retak seribu di plester teman-teman semuanya, maka versi lain, cara lain saya anjurkan kepada para teman-teman, buatlah acian secara tipis-tipis. Jadi tipis ya istilahnya, kalau dibilang sudah diaci tidak terlihat terlalu. Kalau dibilang tidak diaci, ada juga aciannya. Mungkin di lain video akan saya jelaskan, akan saya bahas mengenai cara mengaci plester secara tipis untuk menghindari retak seribu ataupun retak rambut. Hasilnya bagus dan mulus. Oleh karenanya, aktif lonceng notifikasi dari channel ini dan subscribe agar mendapatkan info terbaru, update terbaru yang bermanfaat dari saya. Jika saya disuruh untuk memilih antara kedua plester atau acian plester basah dan acian plester kering, maka saya lebih memilih untuk acian plester kering. Ya, alasannya tadi sudah saya tuturkan, sudah saya berikan ya. Ya, pendapat masing-masing tukang itu pasti berbeda lah. Tidak harus sama. Ya, setelah selesai maka seperti begini hasilnya. Oke, terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan bagikan di medsos teman-teman semuanya. Lihat video playlist untuk video lainnya.